warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teti Barokah dari semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait uji coba validitas konstruk dan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini terdapat datanya ya. Ada respondennya, yaitu 10 responden. Lalu untuk pernyataannya ada 12 item pernyataan. Nah, ini untuk nilainya ya, nilai hasilnya pada datanya. Jadi kita langsung blok aja nilai ini dan nilai totalnya. Kita copy. Lalu kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita klik dan kita paste ya, langsung aja CTRL-V. Paste datanya. Nah, untuk namanya di sini masih menggunakan var 00001 dan seterusnya. Maka kita ubah dulu ya namanya, kita ganti dulu. Kita ke variable view. Nah, ini di bagian name kita blok, kita klik yang name-nya. Lalu kita CTRL-F plus F. Nah, di sini kita pilih yang replace. Kita ketikkan nama awalnya ya. Di sini kita tulis var 000. 0-nya 3 aja ya, karena di sini yang akan kita ubah adalah bagian ini aja. Terus replace, kita ubah namanya menjadi P. Nah, lalu kita replace all. Maka di sini otomatis akan berubah ya. Kita X. Untuk P13 ini karena ini merupakan total ya, jadi kita ubah namanya jadi total. Kita klik, kita ubah namanya jadi total. Oke. Kalau udah, langsung ke data view lagi. Nah, di sini otomatis berubah ya namanya jadi P01 dan seterusnya sampai total. Lalu untuk melakukan uji validitas, di sini kita klik analyze. Pilih yang correlate, pilih bivariate. Nah, ini kita blok ya. Ininya datanya semua, CTRL-A, lalu kita pindahkan ke kolom variabel. Untuk correlation koefisiennya pilih yang person dan test of signifikansinya kita pilih yang one tiled. Setelah itu langsung aja klik OK. Nah, ini adalah outputnya ya, hasilnya dari uji validitas konstruk. Di sini langsung aja kita lihat untuk P1 atau pernyataan ke-1. Di bagian person correlation ini kita dapatkan nilainya 0,624 dan di bagian signya, signifikansinya yaitu 0,027. Untuk person correlation ini kan hasilnya 0,624. Ini merupakan R hitungnya ya, maka kita bandingkan dengan R tabelnya untuk melihat apakah pernyataan itu valid atau enggaknya. Nah, di sini kita lihat R tabelnya. Nah, karena tadi kan respondennya ada 10 ya, maka di sini DF-nya sama dengan 10 dikurangi 2. Jadi kita pilih yang ke-8 dan ininya pilih yang 0,05. Jadi di sini kita dapatkan R tabelnya adalah 0,6319. Oke, kita bandingkan. Di sini kan tadi kita dapat R hitungnya 0,0624 dan R tabelnya 0,6319. Nah, kita lihat kriteria pengujiannya. Untuk dasar pengambilan uji validitas person, di sini ada 2 dasar pengambilannya ya. Yang pertama, ini perbandingan nilai R hitung dan R tabel dan juga kita lihat nilai signifikansinya. Untuk R hitung dan R tabel di sini yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan valid, dan jika nilai R hitungnya kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Terus untuk nilai signifikansinya,
Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid, dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Nah, tadi kita dapatkan nilai R hitungnya yaitu 0,624 dan R tabelnya tadi 0,6319. Maka berarti R hitung itu lebih kecil dari R tabel, maka data yang pertama ini tidak valid. Dan untuk nilai signifikansinya, ini kan 0,027 ya, kurang dari 0,05, di sini dinyatakannya valid. Namun untuk memenuhi apakah item itu valid atau enggaknya, maka harus memenuhi keduanya. Sedangkan di sini hanya memenuhi salah satunya, maka berarti pernyataan nomor 1 ini tidak valid. Selanjutnya kita coba lihat di bagian nomor 2, bagian pernyataan 2. Di sini R hitungnya 0,756. Sedangkan tadi R tabelnya 0,6319. Berarti R hitungnya lebih besar, maka sama dengan valid. Dan nilai signifikansinya juga di sini 0,006 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka berarti item pernyataan nomor 2 ini dinyatakan valid karena keduanya ini valid ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, kita balik lagi ke data view. Kita lanjut dulu untuk menguji reliabilitas. Maka di sini kita sama ya, klik analyze, pilih yang scale dan reliability analysis. Lalu kita pindahkan semua datanya, semuanya kecuali bagian total. Di sini kita Ctrl+A dulu, pindahkan ke kolom items dan balikin totalnya ke kolom awal. Jadi kita hanya menggunakan bagian pernyataannya saja. Lalu kita klik statistik, pilih yang scale if item delete, continue, dan setelah itu langsung aja klik OK. Nah, ini outputnya. Kita lihat bagian reliability statistik. Di sini didapatkan cron batch alpha-nya yaitu 0,862. Nah, untuk kriteria pengujiannya, di sini dasar pengambilan uji reliabilitas yaitu dikatakan reliable jika nilai cron batch alpha-nya lebih dari 0,6. Sedangkan di sini kita dapatkan nilai cron batch alpha-nya 0,862 yang berarti lebih dari 6. Maka berarti data ini adalah reliable. Gitu ya. Oke, kita langsung coba ke interpretasinya aja. Bentar ya. Nah, ini adalah interpretasi dari hasil pengujian dengan SPSS tadi. Ini data awalnya yang sudah ada, lalu output SPSS-nya. Ini pada bagian uji validitas tadi ya, sesuai dengan hasil tadi. Oke. Untuk P1 ini kan tadi datanya tidak valid ya, karena R hitungnya kurang dari R tabel. Lalu untuk yang kedua, R hitungnya lebih dari R tabel, terus nilai signifikansinya juga kurang dari 0,05, berarti datanya valid. Untuk P3 ini 0,0863, berarti lebih dari R tabel, terus nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Yang ke P4 dan P5-nya juga sama ya, ini lebih dari R tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk P6, di sini minus ya, R hitungnya itu minus 0,073, berarti ini kurang dari R tabel. Terus nilai signifikansinya juga lebih dari 0,05, sehingga P6 ini dinyatakan tidak valid. Untuk P7 sampai P9 itu R hitungnya lebih dari R tabel, lebih dari 0,06319, terus nilai signifikansinya juga kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Terus P10
P10 ini R hitungnya kurang dari nilai R tabel ya, terus nilai signifikansinya juga lebih dari 0,05, berarti dinyatakan tidak valid. Dan untuk P11 dan P12 ini nilai R hitungnya lebih dari nilai R tabel yang tadi udah kita cari, dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Nah, maka berdasarkan hasil uji validitas menggunakan person product moment terhadap 12 butir pernyataan dan responden sebanyak 10, di sini kita dapatkan nilai R tabelnya sebesar 0,6319 dan menunjukkan bahwa item P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P11, dan P12 ini memiliki R hitungnya yang lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka berarti item ini dinyatakan valid. Sementara yang P1, P6, dan P10 itu kan R hitungnya lebih kecil ya, dan untuk P6 dan P10 itu R tabel nilai signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga dinyatakan tidak valid. Jadi yang valid hanya yang P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P11, dan P12. Nah, setelah itu di bagian hasil uji reliabilitas, di sini kita dapatkan nilai Cron batch alpha-nya 0,862 yang berarti lebih dari 0,6 sehingga datanya reliable. Dengan demikian, dari 12 item pernyataan lolos uji reliabilitas. Oke, jadi data dari 12 pernyataan itu reliable, semuanya reliable. Oke, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.